Ya, selamat datang di Liberty Talks, Suara Kebebasan. Pada hari ini kita akan melanjutkan seri terbaru kita di bulan September ya. Tentu dengan seperti biasa di series Liberty Talk berbeda dengan seri-seri sebelumnya seperti Forum Kebebasan dan lainnya. Hari ini kita akan kembali nih bertemu dengan Mas Nurholisah Ibnu Aman yang juga adalah doctoral researcher di posisi sekarang Mas Nurholisah ada di The University of Edinburgh ya Mas ya. Mas Nurholisah adalah juga sebagai Dewan di Suara Kebebasan. Beliau nanti akan bercerita banyak nih teman-teman kepada kita semua tentang Adam Smith. Nah, seperti yang kita ketahui pada seri pertama yang kemarin juga dipandu oleh Mbak Dinda, kita berbicara banyak dan ngobrol banyak nih tentang salah satu tokoh yang sangat-sangat brilian, sangat-sangat menarik untuk diperbincangkan gitu di dalam isu-isu kebebasan yang selama ini kita perbincangkan. Tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu filsuf Skotlandia yang sangat terkenal, termasyhur, yaitu adalah Adam Smith. Dan kalau di series atau part pertama itu kita ngobrol banyak tentang Ideas and Life gitu ya. Jadi siapakah Adam Smith, kemudian gagasan-gagasannya apa gitu ya. Misalnya kita bukunya misalnya The Wealth of Nation misalnya, terus kemudian bagaimana kiprah dan pemikiran Adam Smith gitu. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mengelaborasi lebih jauh sebetulnya pemikiran Adam Smith dalam konteks polisi terkini. Jadi diskusi kita akan berjudul adalah Adam Smith, Ideas and Policy Context pada saat ini begitu ya, Idea and Policy Context. Jadi ini akan tentu menarik sekali karena juga nanti akan sudah bersama kita adalah Mas Nurholisah yang akan bercerita banyak kepada kita semua. Nah, bagi teman-teman semuanya yang nantinya ini karena ini Liberty Talks kali ini kita adalah versi Zoom, biasanya kita IG Live nih Mas. Jadi banyak peserta ini juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Nanti bagi teman-teman semua yang mau atau misalnya ingin ikut urun rembuk begitu untuk diskusi, kemudian bertanya atau menyampaikan pendapat setelah nanti Mas Nurholisah menyajikan pengantar begitu, silahkan ini teman-teman, kami persilahkan ya. Nanti jangan ragu-ragu, nanti bisa raise hand mungkin atau mungkin bisa di kolom chat nanti setelah Mas Nurholisah menyampaikan pengantar dalam sesi Liberty Talks pada malam hari ini. Oke, rasanya tidak perlu panjang-panjang saya untuk prolognya. Nanti langsung saja nih saya berikan kesempatan pada Mas Nurholisah untuk menyampaikan pengantar untuk diskusi pada malam hari ini. Silakan Mas Nurholisah. Thank you. Terima kasih Mas Galang. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Kalau di sini masih siang. Senang sekali bisa berjumpa seperti seri yang pertama lalu. Jadi seperti disampaikan Mas Galang tadi, ini adalah lanjutan dari pemaparan saya sekitar 2-3 bulan lalu ya Mas ya. Waktu itu 3 bulan yang lalu adalah Mas. 3 bulan yang lalu. Wah, cepat sekali berlalu. Jadi kali ini akan lebih dalam, masih tentang Adam Smith. Saya coba share menjadi panduan. Nanti tolong Mas Galang bilang apakah bisa terlihat. Sudah saya share. Belum Mas. Oh, sudah terlihat ya? Mas Nurholisah. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Ini terlihat ya? Ya, kelihatan Mas. Baik, jadi ini lanjutan dari yang pertama. Kalau yang pertama kita ngobrol-ngobrol tentang life and ideas, hidupnya Adam Smith, cerita di mana dia lahir sampai meninggal, apa karya-karyanya. Sekarang kita akan lebih menukik.
kita akan ngobrol tentang ide-idenya, tentang karya-karyanya langsung. Tapi untuk mengingatkan, karena mungkin ada yang waktu itu tidak join atau sekedar merefresh memori karena sudah 3 bulan, saya ulangi sedikit bahwa Adam Smith ini sejarah hidupnya seperti ini. Lahir tahun 1723, meninggalnya 1790. Jadi untuk ukuran orang saat itu ini cukup hidup yang panjang ya, hampir 70 tahun. Kemudian kuliahnya di Glasgow, pernah di Oxford, tapi beliau terkenalnya kemudian di Edinburgh, di kota saya yang saat ini saya domisili. Jadi memang beliau ini seorang local hero kalau bagi saya juga ya. Kalau jalan-jalan ke kota atau kemana aja tuh pasti sering ketemu dengan apakah patung beliau atau tulisan beliau atau memorial tentang beliau ini. Nah, dari hidupnya yang 70 tahun ini ada 3 karya tertulis yang bisa kita pelajari. Jadi inilah pentingnya menulis. Mungkin saya sedikit mengencourage ya, ini pentingnya menulis karena ratusan tahun setelah kita meninggal pun nanti kita itu dibaca atau bahkan dibahas. Ini kan luar biasa ya, ini udah 200 tahun lebih, ternyata Adam Smith boleh meninggal jasadnya, tapi pikirannya masih selalu relevan. Nah, ada 3 ini udah saya garis bawahi, saya beri warna yang berbeda. Buku yang pertama namanya Theory of Moral Sentiments, kemudian yang kedua The Wealth of Nation, atau ini mungkin yang paling terkenal, dan sebenarnya ada buku ketiga, Essays on Philosophical Subject. Ini yang banyak orang tidak tahu karena diterbitkannya setelah beliau meninggal, jadi posthumous. Nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa korek sedikit lah. Tapi hari ini mungkin 20-30 menit ke depan kita bicara tentang The Wealth of Nations yang merupakan karya terbesar Adam Smith. Tapi untuk memahami seorang Adam Smith tidak bisa kita langsung melompat ke Wealth of Nations begitu saja. Jadi kita harus lihat dulu pengantarnya, karena ini sebenarnya ada keterkaitan gitu ya. Keterkaitannya mungkin tidak nyata, tidak jelas, agak subtle, tapi nanti coba kita bahas dan kita rasakan. Sebagai catatan sebelum saya mulai, Adam Smith ini di kalangan ekonom, profesi saya, memang sering dianggap sebagai father of modern economics. Padahal saat itu yang namanya profesi ekonom, peneliti ekonomi, atau bahkan ilmu ekonomi itu sendiri, itu belum ada. Jadi kalau lihat di sini, jabatan Adam Smith waktu di Scotland setelah dia lulus itu adalah Professor of Logic. Kalau di Scotland tuh biasanya disebut logic atau moral philosophy. Sampai sekarang jurusan ini masih dipertahankan di universitas tua di Scotland, misalnya di St Andrews, itu ada namanya Department of Logic, Department of Moral Philosophy, bukan Departemen Ekonomi. Ekonomi itu ilmu baru, ilmu belakangan. Gitu. Jadi awal mula ekonomis itu adalah moral philosophy, pengamatan terhadap sikap moral, terhadap perilaku manusia lah gitu, kurang lebih. Dan jadi dulu belum ada rumus-rumus, belum ada grafik-grafik, itu belakangan, itu sesuatu yang baru. Dulu mengamati kehidupan orang, mengamati perilaku orang, itulah asal-muasal ekonomi gitu kan. Kenapa kita jual beli, kenapa kita barter, kenapa kita setuju minjemin uang, itulah ekonomi gitu. Sebelum orang tahu ilmu ekonomi itu sendiri. Jadi di Theory of Moral Sentiments, itu yang dibahas sebenarnya adalah moral, perilaku, sikap seseorang terhadap orang lain. Bagaimana di dalam society, di dalam masyarakat itu kita bisa hidup damai bersama, bahkan melakukan transaksi jual beli. Jadi Theory of Moral Sentiment itu pokok bahasanya adalah bagaimana kita memadukan atau menselaraskan self-interest kita. Saya sebagai individu, saya peduli pada diri saya sendiri. Saya ingin diri saya kenyang, tidak haus, punya pakaian bagus, mungkin punya rumah, gitu kan. Kalau punya keluarga ya saya peduli pada anak saya sendiri. Tapi saya juga punya simpati. Saya bersimpati kepada orang lain, kepada orang yang tidak punya pekerjaan, pada orang miskin, kepada orang yang sedang terkena musibah. Ini kan setiap hari, setiap detik, saat ini pun kita tuh adalah sebuah manusia dengan dua sisi.
yang peduli pada diri sendiri atau keluarga sendiri, tapi juga peduli pada orang lain. Nah, itu jadi ada ininya, ada kesetimbangannya. Misalnya gini, saya kalau melihat ada uang jatuh 100.000 gitu kan di jalan, itu langsung dua sisi ini muncul, konflik. Sebagai self interest, saya ingin 100.000 itu untuk saya, benar nggak? Mungkin kita juga semua seperti itu. Tapi sebagai social creature, simpati, pada saat itu juga di hati saya muncul, waduh, kasihan ya, ada orang yang kehilangan 100.000. Mungkin ini suatu hal yang besar bagi dia. Saya berdiri, tengok kanan, kiri, siapa ya yang punya ini? Kalau nggak ada orangnya, ya mungkin saya serahkan ke polisi atau ke satpam terdekat atau otoritas yang di lingkungan itu. Jadi itu yang menjadi dasar pemula awal theory of moral sentiments ini. Jadi Adam Smith ini cuma sebenarnya kayak mengobservasi gitu ya, mengobservasi. Cuma yang luar biasanya adalah karena ya sebelum dia belum ada demikian scientificnya ya, pergulatan antara individual sama sosial itu. Maka theory of moral sentiment ini menjadi fundamental dan kemudian dibahas berkembang di berbagai cabang keilmuan lain. Ini tadi yang saya bilang sebagai individual, kemudian social creature. Nah, jadi kenapa tadi saya nggak ngambil langsung aja tuh 100.000 saya kantongin lalu pura-pura nggak lihat? Karena bagi Adam Smith ada sesuatu yang disebut impartial spectator. Jadi di dalam diri setiap kita itu kita membayangkan ada orang lain gitu ya, ada teman imaginary yang di sebelah kita. Yang kita itu berusaha untuk membuat dia senang atau buat dia happy, buat dia setuju, to approve. Jadi kalau saya ambil uang itu lalu dikantongin, mungkin impartial spectator, teman imaginary saya ini nggak setuju. Dia akan bilang, jangan begitu, itu punya orang, gitu kan. Mungkin dia sedang bingung mencari. Gitu. Jadi kenapa saya tidak langsung ngantongin? Karena saya takut teman imaginary saya ini tidak setuju. Maka ada impartial spectator dalam setiap diri kita ini. Nah, dengan adanya imaginary person itu, kata Adam Smith, maka itulah sebenarnya moral, basis moral kita. Kita itu makhluk yang sudah dari lahir itu sudah memiliki atau diberi kemampuan untuk moral. Moral itu tidak sesuatu yang kita kalkulat ya, tidak sesuatu yang ini gimana ya, tapi memang sudah ada gitu. Ketika kita melihat gambaran orang miskin atau melihat ada pengemis di jalan, itu kita timbul rasa itu. Rasa itu bukan ada di dalam diri kita. Dan kemudian berdasarkan landasan moral tadi, kita berusaha untuk hidup bersama. Bayangin, saya punya teman saya punya teman, jadi kita bisa membentuk satu masyarakat. Bisa jadi RT, bisa jadi RW. Makanya moral itu penting, perlu untuk menjaga keutuhan suatu masyarakat. Nah, lebih lanjut lagi, kata Adam Smith, bukan hanya moral, tapi kita juga harus justice. Karena moral ini menjadi batasan, tapi untuk bisa hidup bersama beberapa makhluk, kita harus ada keadilan. Nah, ini sulit lagi nih, ini bahasanya jadi filosofi. Sebelum kita bicara ekonomi, kita harus bicara filosofi sebentar ya. Mudah-mudahan nggak terlalu dalam. Saya juga bukan kuliah filosofi, jadi tidak akan bisa dalam-dalam sebenarnya. Justice ini menjadi hal yang memungkinkan kita bisa hidup bersama. Bahkan Adam Smith mengambil contoh yang unik. Bisakah ada masyarakat, a society of robbers and murderers? Jadi suatu masyarakat yang isinya itu perampok dan pembunuh. Misalnya ada profesi gitu ya. Ini satu RT, ini isinya perampok dan pembunuh semua. Bisa nggak? Kira-kira. Dan jawabannya bisa. Penjahat-penjahat itu bisa hidup dalam satu RT dengan syarat sesama mereka di dalam RT ini tidak saling merampok dan tidak saling membunuh gitu. Jadi pagi-pagi keluar dari RT itu, keluar dari komplek itu, yang satu merampok, satu membunuh, sore pulang di dalam RT, di dalam komplek dengan baik-baik saja, itu bisa sepanjang mereka tidak saling merampok antar tetangga. Itulah kenapa justice itu menjadi
kalau memang kita bisa menghadirkan RT atau kompleks seperti itu, ya manusia bisa hidup. Janjian gitu loh, kamu pembunuh, aku perampok, tapi kamu jangan membunuh aku juga jangan merampok kamu, itu bisa. Karena kita punya punishment and reward, kita punya justice di sana. Nah, kemudian ditutup oleh Adam Smith dengan, kalau begitu seperti apa sih orang yang virtuous, gitu, orang yang baik, yang sangat baik, yang sempurna itu apa sih? Itu dikasih empat quality, empat karakter kata Adam Smith. Satu, dia tuh prudence, dia tuh hati-hati di dalam perbuatannya, tuh dia tadi mempertimbangkan self interest sama simpati. Kemudian dia justice, dia adil gitu ya. Beneficence, dia punya kasih sayang, dia tadi ada compassion, ada empati, sama self command, memiliki kemampuan untuk pengendalian diri. Karena pada dasarnya saya ingin merampok, pada dasarnya saya ingin mengambil punya orang, saya ingin kaya tanpa bekerja gitu. Tapi itu kata moral tidak baik, tidak mungkin, sehingga saya tidak jadi melakukan itu, saya tidak ingin merampok. Nah, mulai dari pengamatan, ini kan pengamatan apa ya, terhadap individu gitu. Kemudian Adam Smith mulai melihat bagaimana suatu individu berinteraksi dengan individu lain, bukan hanya empati moralnya, tapi juga bertransaksi dagangnya. Nah, inilah yang menjadi inspirasi buku berikutnya yang menjadi magnum opus ya, buku karya terbaik itu apa istilahnya, menjadi simbolnya, menjadi keahliannya itu teori the wealth of nation ini. Ini tadi saya bilang kenapa kita perlu memahami dulu buku pertama, asal muasal dari situ. Nah, si Adam Smith ini menulis selama 17 tahun sebenarnya. Jadi zaman dulu tuh menulis tuh bukan aku mau nulis satu buku, enggak, tapi ada satu pengamatan, itu ditulis 1 halaman atau 2 halaman. Kemudian ada lagi ditulis. Nah, setelah sekian tahun merasa cukup, ini dikumpulin, dijadiin satu, diterbitin. Mungkin dikategorikan dulu ini tentang ini, mungkin ada kronologisnya, tapi seperti itu proses menulis buku di zaman dahulu. Kenapa ini menjadi spesial? Karena ya itu sampai sekarang Wealth of Nation ini masih mempengaruhi pengamatan, bahkan masih masih kita bahas seperti saat ini. Ilmu-ilmu ekonomi yang lahir belakangan bersama teori-teori pembuktiannya itu ternyata masih sesuai gitu dengan pengamatan Adam Smith yang dahulu tanpa rumus dan tanpa derivatif. Ini kan cuma pengamatan seseorang, tapi kok sesuai gitu ketika dibuktikan sampai sekarang. Jadi topik-topik yang dibahas itu pada umumnya ini, division of labor, productivity, dan free markets. Ada background khusus yang menjadi latar belakang pengamatan beliau, yaitu Industrial Revolution. Kalau kita ingat ya, ini kalau sekarang kan orang bilang bukan kebangkitan industri, apa istilahnya sekarang, 5.0, 4.0, Industrial Revolution 4.0. Nah, ini ada Industrial Revolution yang 1.0, yang dulu, yang pertama ini, yang ketika mulai pakai mesin gitu ya. Nah, kita coba lihat beberapa ide-idenya, dan sesuai judul kita coba bahas policy konteksnya bagaimana. Yang pertama adalah yang semua pelajar ekonomi pasti pernah ketemu, namanya invisible hand. Jadi semacam invisible hand itu, ini kalau buat ilustrasinya ya. Jadi seolah-olah ada seseorang atau ada dalang gitu yang mengatur kita semua di masyarakat ini. Padahal nggak ada gitu. Itu ini mungkin favorit dari seluruh Wealth of Nation, ini favorit saya kutipannya, bahwa kenapa kita bisa punya nasi, makanan di meja, itu bukan karena simpati, bukan karena jasa baik dari petani padi, bukan jasa baik dari penggilingan, bukan karena jasa baik dari pedagang. Masing-masing ini bekerja untuk self-interest mereka. Petani padi menanam supaya dapat uang, penggilingan juga melakukan pekerjaan supaya dapat uang, pedagang juga demikian. Mereka tidak berpikir tentang kita sebagai konsumen. Itu self-interest mereka. Cuma karena mereka bekerja itu secara self-interest, maka terhadirkanlah
terpresentasikanlah nasi Padang di meja kita. Jadi itu cara berpikir kita seharusnya, bahwa orang itu ya bekerja untuk kepentingan masing-masing, that is fine, itu bukan selfish, dan itulah yang nanti akan menghadirkan kebutuhan di manusia. Sehingga competition kata Adam Smith itu natural dan wajar dari kita lahir sampai kita mati. Sekarang policy konteksnya. Kalau policy konteksnya berarti kompetisi itu penting. Sesuatu yang harus kita suburkan bahkan. Harus ada lawan gitu loh. Mungkin saya jadi tertarik mengutip kejadian yang terakhir kemarin waktu kenaikan harga BBM ya. Ketika harga BBM versi suatu perusahaan itu naik harganya, otomatis masyarakat mencari barang kompetitor dong, gitu kan, dari perusahaan lain. Begitulah seharusnya suatu pasar, karena memberi pilihan pada konsumen bagi memperbesar maksimas consumer utility-nya. Yang lucunya kan kemarin ternyata produk dari perusahaan lain itu ikut naik juga, gitu, atau mungkin katanya dipaksa naik juga gitu. Nah, ini berarti kan bukan kompetisi, bukan itu yang dibayangkan oleh Adam Smith 250 tahun lalu. Kira-kira itu contoh policy konteks yang pertama. Yang ide yang kedua adalah ide tentang gross domestic product atau PDB, atau cara mengukur ekonomi yang terkait juga dengan free exchange. Jadi begini, mungkin kita harus pahami konteks bahwa sebelum buku ini lahir, The Wealth of Nation lahir, kekayaan suatu negara itu dihitung berdasarkan akumulasi kepemilikan emas dan perak. Ya, ini kan kita coba pahami konteks saat itu Inggris tahun 1700 gitu ya. Sampai sekarang juga masih monarki gitu. Zaman 1700 itu banyak raja, banyak earl, banyak duke, banyak duchess gitu kan. Jadi cara menghitung apakah suatu negara Inggris itu kaya ya dari kekayaan para duke and duchess-nya ini gitu. Belum ada GDP, itu belum ada. GDP itu konsep baru tahun 1920-an 30-an. Nah, kata Adam Smith bukan begitu cara ngitung kekayaan suatu negara itu. Kemudian dia juga tidak setuju dengan yang namanya ini merkantilism gitu ya. Jadi menurut dia harusnya ya kita itu jual beli aja. Nanti saya ada tunjukkan quotes-nya ya. Nah, ini aja deh, langsung saya tunjukkan quote-nya. Kata Adam Smith itu harusnya jual beli aja gitu. Ini kutipannya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, The Wealth of Nation itu ditulis tahun 1700 dengan bahasa Inggris tahun 1700 yang mungkin bagi bahkan orang Inggris sekalipun itu terasa sangat ancient gitu. Jadi memang tidak mudah membaca The Wealth of Nation, tidak mudah membaca bahasa Inggrisnya. Ini bukan buku yang enak dibaca. Itu harus diakui. Jadi jangan heran kalau aneh-aneh kayak gini itu. Tapi saya akan coba bantu translate dalam bahasa sehari-hari. Jadi kata Adam Smith, kan beliau tinggal di Scotland ya. Jadi bisa aja Scotland itu dulu bikin wine, tapi harganya nanti 30 kali lebih mahal daripada wine dari France misalnya atau dari Italy. Jadi kata Adam Smith, ya nggak masuk akal dong kalau kita menghalangi impor wine dari Italy hanya karena kita ingin mempromot Scotland wine. Kalau belum pernah ke Scotland ini nggak mungkin bikin wine karena cuacanya itu nggak memungkinkan. Kita hanya punya, kalau joke-nya di sini hanya ada dua musim di Scotland itu, bulan Juli dan winter. Jadi selain bulan Juli itu winter. Itu nggak mungkin untuk menumbuhkan wine. Jadi kenapa harus kita halangi impor wine kalau itu lebih murah, lebih enak dari Italy? Karena dalam konsep merkantilism, kita itu harus self-sustain, kita harus bisa memenuhi apa yang kita butuhkan sendiri. Gitu. Jadi The Wealth of Nation itu menjadi kontroversial, menjadi revolusioner karena justru mendukung jual beli antar negara. Dan ini nanti kemudian diformalkan kalau belajar ekonomi sama David Ricardo, ini sekitar 20-30 tahun kemudian dengan yang namanya comparative advantage dan relative advantage itu. Ide yang ketiga adalah division of labor. Oh, tadi policy konteksnya belum ya. Kalau policy konteksnya gini ya, ini
argumen terkuat kenapa kita harus ekspor dan impor. Tidak ada tuh namanya negara yang bisa self-sustain, memenuhi semuanya sendiri. Kalaupun ada, nah saya ulang ya, kalaupun ada, misalnya, oh Indonesia kan kaya ya, minyak punya, gas punya, apa yang kita nggak punya, kenapa kita harus impor gitu. Kalaupun kita benar punya semua, tetapi pastilah ada suatu negara atau region lain di luar Indonesia yang bisa melakukannya dengan lebih baik, sehingga lebih murah, sehingga lebih bagus. Misalnya kita bilang, saya bisa kok bikin peniti gitu. Loh, tapi peniti buatan Cina itu lebih bagus dan lebih murah. Jadi kenapa kita harus buat peniti? Lebih baik kita fokuskan diri kita pada hal-hal yang memang kita bisa buat lebih baik dan lebih murah daripada yang lain. Jangan endowment kita tadi, kita punya nikel, kita punya tambang apa misalnya. Yang lainnya nggak apa-apa, kita import. Import is fine. Halo. Ya. Ada yang bertanya nggak? Lanjutin dulu ya. Silakan Mas, dilanjut lagi mungkin tadi ke unmute mungkin. Oke. Jadi tadi saya sampaikan, jadi tidak impor itu bukan masalah utama itu bukan pada impor gitu. Impor tuh boleh saja karena memang relative advantage kita bukan di situ. Kita mungkin keunggulannya di tempat lain. Itu yang dimaksud oleh Adam Smith 250 tahun lalu gitu. Dan ternyata betul kan sampai sekarang bahwa negara yang maju, negara yang bisa prosper, yang bisa penduduknya makin makmur adalah negara yang mampu melakukan ekspor. Nggak apa-apa dia juga impor, tapi dia bisa ekspor. Mungkin contoh paling nyata ya China ya, 30-40 tahun terakhir ini berhasil meningkatkan taraf penduduknya karena ekspor dan impor. Dari society yang close, yang tidak pernah ekspor dan impor, kemudian menjadi ekspor dan impor, dan bahkan menjadi raja ekspor saat ini. Itu kalau ditanya bagaimana rumus membuat kemakmuran, bagaimana negara suatu bisa maju, Adam Smith sudah jawab 250 tahun lalu. Adalah dengan melakukan trade, tukar, jual beli. Bahkan Adam Smith mungkin tidak berpikir ya waktu itu bahwa jual beli, kalau ini tambahan saya, jual beli itu juga menjadi sumber dari kedamaian dunia. Mungkin kita memang sering lihat sekarang ada perang Rusia atau apa gitu kan. Tapi sesungguhnya dunia itu dari 200-300 tahun terakhir ini sebenarnya makin aman. Kenapa? Karena kita mengenal konsep trade. Kita daripada kita berantem, lebih baik kita jual beli gitu. Ketika ada negara yang bisa jual beli, niscaya itu nggak akan berantem. Kenapa orang berantem? Kenapa negara perang? Karena dia nggak mau jual beli. Dia nggak mau satu jual, nggak mau satu beli, sehingga harus dirampok, harus diserang gitu baru bisa. Jadi sebenarnya jual beli, free trade, Adam Smith ini adalah juga sumber dari kedamaian di dunia. Dan belakangan kan kita tahu bahwa memang ini 250 tahun udah ditulis ini oleh Adam Smith. Dari semua spesies yang ada di bumi ini, yang mengenal jual beli, yang mengenal free trade, itu adalah manusia. Tidak ada spesies lain. Kalau spesies lain bisa kenal jual beli, mungkin mereka akan menjadi superior, bisa melebihi manusia. Kenapa manusia bisa menjadi spesies penguasa bumi? Ya karena kita mengenal jual beli. Ide yang ketiga tadi division of labor. Jadi division of labor itu gini. Adam Smith ini menulis bahwa dia mengunjungi beberapa factory gitu di Scotland, bayangin ratusan tahun lalu, dan dia mengobservasi kok orang itu bekerja di factory itu bukan misalnya ya, dia waktu itu contohnya adalah factory of pin. Pin itu mungkin peniti gitu atau pin pin untuk melekatkan sesuatu. Dia bilang pin itu tidak dibuat oleh satu orang. Jadi bukan satu orang bikin satu pin. Tapi ada beberapa orang. Ada yang tugasnya hanya narik kabel, ada yang tugasnya ngelurusin kabel, ada yang tugasnya motong hanya motong doang. Gitu. Jadi dia nggak pernah tahu hasilnya. Motong doang. Tapi dengan pembagian pekerjaan yang seperti ini, division of labor ini, itu kerja jadi lebih cepat. Dan bisa menghasilkan banyak pin. Mungkin policy konteksnya kita bayangkan ini pabrik pesawat gitu. Pesawat itu kan memiliki ribuan komponen, puluhan ribu bahkan.
ini bukan dibuat oleh satu company, bukan dibuat oleh satu negara. Bisa jadi hanya ada satu company atau satu negara yang hanya nyuplai bautnya doang. Nanti negara lain yang nyuplai kacanya doang. Ini sejalan dengan tadi yang dimaksud oleh Adam Smith soal free market. Sehingga ketika kita berspesialisasi pada satu, kita menjadi lebih baik di situ. Bautnya akan lebih bagus dan harganya makin lama makin murah gitu. Sehingga kita menjadi supplier baut sedunia. Gitu. Policy konteksnya seperti itu. Bagaimana kita pilih di Indonesia ini kita mau jadi apa? Yang mau kita spesialisasi, yang mau kita jadikan division competitive advantage kita tuh apa? Kita nggak usah lah bercita-cita bisa bikin pesawat semuanya gitu ya, atau bikin mobil semuanya. Pilih aja satu. Yang penting bagaimana kita bisa masuk menjadi bagian dari rangkaian. Jadi kalau aku Boeing atau Airbus itu mau bikin pesawat, pasti order bautnya dari kita. Jadi kita masuk ke dalam yang namanya world supply chain atau global supply chain. Dan itu yang masih masih terus menjadi strategi sampai sekarang. Mudah-mudahan kementerian atau pihak-pihak yang terkait juga terus berjuang mengusahakan bagaimana kita masuk ke dalam global supply chain itu, sehingga tidak ketinggalan, jangan hanya jadi pembeli pesawat doang tanpa ada sumbangnya. Tapi kalau mau bikin pesawat sendiri semuanya, komponen itu udah lupakan, itu udah bukan begitu konsepnya. Ini udah dari 250 tahun lalu disampaikan oleh Adam Smith. Ide yang terakhir, yang keempat, itu yang namanya intellectual property. Ini saking monumentalnya ini sampai ditulislah di makam di Nissan. Nissan. Saya tadi mencari kata Nissan. Kalau ke Edinburgh ini ada Nissan, ada makamnya Adam Smith seperti ini, lalu Nissan-nya di bawah ini. Ini kalau nggak kebaca, saya bacain ya. Jadi, the property which every man has in his own labor, jadi hak milik properti, baik rumah maupun tanah maupun karya tulisnya, bukunya, it is the original foundation of other property. Itulah hak milik itu adalah properti yang paling asli dari seseorang. So it is the most sacred, maka itu hal yang sangat sakral and inviolable, dan tidak boleh dilanggar. Dari sini lahir kemudian yang kita kenal belakangan sebagai hak atas kekayaan intelektual, yaitu itu kan maksud dari property rights. Selama di masa Adam Smith, property itu kan ya dianggapnya rumah, tanah, sesuatu yang tangible, yang ada bendanya. Tapi Adam Smith sudah memikirkan bahwa sekedar idenya, apapun yang dilahirkan dari seseorang, dari usahanya, dari usaha berpikirnya, itu adalah properti, dan itu harus dilindungi. Nah, policy konteksnya ya coba kita tanya, misalnya apakah di Indonesia menjadi penulis itu sudah bisa diandalkan sebagai profesi gitu, karena saya dengar bahkan penulis terkenal pun mengeluh bukunya dibajak gitu kan, hak atas kekayaan intelektualnya tidak dilindungi. Padahal ya itu tadi, mau menjadi ekonomi yang maju, mau menjadi negara yang besar, itu perlu menghargai, melindungi kekayaan seseorang sampai ke pikiran, sampai ke brand, desain, ide-ide seperti itu. Dan sudah banyak sekali bukti ilmiah gitu, bagaimana misalnya saya ambil contoh paten ya, jadi intellectual property yang di bidang teknologi itu kan misalnya dipatenkan. Bagaimana paten itu berkorelasi positif dengan GDP. Jadi negara-negara yang GDP-nya besar itu biasanya adalah juga negara-negara yang menghargai intellectual property, dan sehingga menjadi makin banyak paten, dan itu yang membuat mereka itu kaya. Negara-negara kecil, jumlah penduduk kecil kayak Norway, Sweden itu kan bisa maju, bisa kaya ini ya karena paten per kapitanya tinggi, dan di balik paten itu ada usaha besar seperti education, research and development, penegakan hukum, sehingga bisa menjadi ekosistem yang bagus. Nah, bagaimana di Indonesia ya bisa menjadi refleksi kita masing-masing. Bahkan kalau mau sedikit nakal nih, ternyata Adam Smith juga pernah ngomong kayak gini nih, bahwa
science itu adalah antidot, adalah lawan gitu dari kalau kata beliau racun. Jadi antusiasme yang berlebihan atau percaya pada tahayul itu racun yang harusnya bisa dilawan oleh sains. Karena Adam Smith punya pemikiran yang agak nakal gini, saya cari-cari lagi, ternyata benar juga ada di ekonomis itu pernah buat bahkan hubungan antara innovation sama religiosity. Jadi semakin religius suatu masyarakat, biasanya innovation-nya semakin rendah. Ini kebetulan nggak ada gambar Indonesia, tapi ya kira-kira dekat-dekat situ lah. Sudah 30 menit. Slide saya sampai di sini dulu, mungkin bisa kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Silakan Mas Galang. Oke. Thank you Mas Nurkhaliso. Kita masih punya waktu nih teman-teman sampai nanti pukul 9. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Nurkhaliso ya, ada dari kita melihat dari dua karya yang cukup monumental dari Adam Smith begitu ya, Moral Sentiment dan World of Nation, itu memang apa ya dua karya yang mungkin menarik sekali ya, dari aspek misalnya dari Moral Sentiment dulu, kemudian dari World of Nation juga kan sebetulnya kan orang seringkali menggambarkan ya Mas ya, kalau kita diskusi secara awam dengan teman-teman yang mempelajari Adam Smith, ini apa sih sebetulnya di pikiran Adam Smith? Kenapa dari Moral Sentiments kemudian berubah jadi World of Nation begitu ya? Itu kan juga sebetulnya juga cukup menjadi banyak apa ya pertanyaan gitu, apa yang sebetulnya dipikirkan ketika proses transisi dari satu buku ke buku yang lain begitu. Kemudian juga menarik juga tadi menjelaskan bagaimana kontekstualisasi gitu ya, apa yang digambarkan oleh Adam Smith ya melalui gagasan-gagasannya yang saya kira cukup tidak mungkin kalau misalnya kita di ekonomi belajar Adam Smith merupakan tokoh yang apa ya klasikal gitu ya, ekonomi klasik begitu ya Mas ya. Terus kemudian di tengah-tengah kita sekarang sudah ada berbagai macam mazhab gitu ya, misalnya Austrian, Chicago dan yang lain-lain gitu ya. Rasa-rasanya juga kita tuh nggak pernah bisa lepas gitu loh ngobrolin Adam Smith sebagai satu tolak punggung atau mungkin apa ya titik. Saya ingin menjelaskan dengan kata apa ya istilahnya, titik batu loncatan untuk akhirnya juga menjadi pemikiran-pemikiran yang lebih besar dalam konteks ini begitu. Karena juga mau tidak mau juga akhirnya bicaranya juga nggak pernah lepas dari Adam Smith begitu ya. Dan ini menarik sih sebetulnya kalau misalnya kita mengkorelasikan dalam konteks policy yang ada, misalnya tadi kita lihat misalnya tadi salah satu perusahaan di luar apa bensin dan seterusnya, kemudian bagaimana isu kompetitif ya, isu apa namanya persaingan bebas begitu ya, atau persaingan usaha sebetulnya kan juga kita dalam konteks Indonesia kan juga banyak tuh Mas regulasi-regulasi yang mengatur itu memang, tapi berkaitan dengan konteks misalnya sumber daya alam dan kemudian sumber hajat hidup orang banyak, ini menjadi pengecualian gitu ya Mas ya. Ini mungkin juga nanti bisa disinggung juga sih Mas sebetulnya apa bagaimana apakah misalnya bagaimana melihat persoalan-persoalan seperti ini, karena juga sebetulnya kalau misalnya pada tahun munculnya konsep ekonomi baru pada waktu itu ya setelah Adam Smith, mungkin kita mengenal konsep Keynesian gitu ya, bagaimana intervensi ya dalam itu juga menjadi menarik. Kenapa mungkin nanti bisa dibahas sedikit banyak sih Mas. Kenapa sih sehingga kita ada untuk membaca Adam Smith menjadi lebih ini juga menjadi banyak wacana begitu. Atau mungkin dari teman-teman barangkali mau nih menyampaikan pendapat atau gagasan atau bertanya langsung nih kepada Mas Nurkhaliso pada malam hari ini. Gimana teman-teman? Ada yoga?
yang sudah raise hand nih Mas. Ya, silakan Mas Yoga. Silahkan. Baik, selamat malam Pak Nur Kholisoh. Izin bertanya Pak, saya terus terang ingat Adam Smith, ingat film The Beautiful Mind-nya Russell Crowe itu yang tentang John Nash. Oh Nah, yes. ada adegan di bar kalau nggak salah. Jadi John Nash itu lagi duduk-duduk di bar, lalu ada cewek cantik gitu ya. Terus dia ngaitin dengan teorinya Adam Smith yang kalau setiap orang bekerja atau melakukan usaha untuk kepentingannya masing-masing, maka hasilnya akan baik gitu intinya. Tapi lalu dia bilang tiba-tiba, sepertinya enggak, karena ketika dia, si Nash itu dan teman-temannya rebutan berlomba-lomba untuk merebut cewek cakep ini, akhirnya semuanya malah ditolak gitu. Jadi kata dia, teorinya Adam Smith ini butuh direvisi. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah itu sebenarnya maksudnya bagaimana ya? Ya, terima kasih Mas Yoga. Itu kebetulan film favorit saya juga ya, John Nash, A Beautiful Mind. Saya ingat adegannya itu. Memang kalau menurut saya sebagai pengamat film sekarang ya, sebagai pengamat film, itu adalah cara meromantisasi. Jadi kan ceritanya John Nash ini seorang yang sangat intelektual ya, yang sangat pandai gitu loh, sehingga ketika dia menjadi romantisnya pun dengan romantis nerd gitu, dengan romantis yang pakai mengutip Adam Smith gitu. Tapi maksud dari Adam Smith benar seperti yang saya sampaikan tadi kan, kalau kita bekerja untuk kepentingan kita masing-masing, maka hasil akhirnya adalah bagus gitu. Saya nggak perlu mikirin masa depan Mas Yoga, saya mikir masa depan saya sendiri, Mas Yoga juga mikir sendiri. Tapi dalam upaya kita memikirkan masa depan itu, membangun pekerjaan segala macam, itu kita sedang memperbaiki, membuat sosial kita menjadi lebih menarik. Jadi tanggapan singkat saya, apa kata John Nash itu ada cara meromantisasi aja gitu. Karena sudah benar, kutipan beliau sudah benar. Kalau kita punya self interest, maka kita itu akan memperbaiki society. Cuma dalam hal percintaan ya, seperti kita tahu, bagaimana mendeskripsikan cinta itu kan di luar nalar ya. Mungkin itu maksudnya, bahwa kalau cinta itu nggak berlaku deh logika bahkan seorang Adam Smith pun gitu ya. Oh, by the way, Adam Smith tidak menikah ya. Seperti para raksasa intelektual lainnya ya, Isaac Newton kalau nggak salah nggak nikah juga. Menikahi ide-idenya. Baik, terima kasih Pak Nur Kholisoh. Wah, Ya. Menarik gitu. Wah, rasanya kok jadi pengen nonton Beautiful Mind lagi ini. Saya mau nambahin yang tadi Mas Galang bilang. Silakan Mas. Jadi memang Adam Smith ini kalau kita bahas profesinya atau profilnya gitu ya, mungkin sudah pernah saya singgung di seri yang pertama, itu unik. Karena kita menemukan fakta belakangan gitu ya, bahwa Adam Smith ini seorang birokrat ternyata. 12 tahun terakhir hidupnya itu dia jadi pegawai pajak. Kalau kita setarakan di Indonesia mungkin bahkan dirjen pajak. Tinggi loh, dia eselon 1. Makanya ada patung ini dibangun kalau ke kota Edinburgh kapan-kapan, dibangun di depan kantor wali kota. Karena dahulu beliau ini eselon 1 dirjen pajak. Jadi nama resminya bahkan Custom and Excise. Bukan dirjen pajak, dirjen bea cukai. Lebih spesifik lagi. Jadi dulu kalau mau ada ekspor impor dari Scotland ke England atau ke Ireland, apalagi ke luar negara lain, itu ya bayar cukainya sama Adam Smith ini. Jadi bayangkan kontroversi yang ditimbulkan gitu. Dia bilang free exchange, tapi kok dia malah jadi dirjen pajak gitu belakangan. Jadi mungkin moral of the story yang bisa kita ambil bahwa ya ada sisi idealisme, tapi juga ada sisi praktikal. Bahkan seorang Adam Smith pun belakangan di akhir hidupnya menjadi seorang yang praktikal, bahwa ya ekspor impor boleh, tapi
custom pajak itu suatu hal yang tak terelakkan. Tidak mungkin kita itu punya negara tanpa pajak, tanpa bea cukai gitu. Itu adalah alat-alat yang digunakan orang untuk membatasi, kadang-kadang membatasi perdagangan gitu kan. Kita terapkan cukai kalau beli HP, kita self interest kita sebagai manusia tentu ingin cari HP yang termurah kan. Saya beli di Amerika, iPhone itu paling murah di Amerika. Begitu masuk Jakarta nggak bisa dipakai gitu kan. Harus bayar cukai dulu kalau mau dapat nomor emailnya bisa aktif. Gitu. Itu kan tidak promote free exchange, ya free exchange, cuma ada restriksinya. Jadi tokoh Adam Smith itu juga bukan, dia tetap manusia gitu ya, yang praktikal, bukan nabi suci seperti itu. Itu mungkin tambahannya. Ya, menarik sih, Mas. Jadi kalau memang sebetulnya artinya mungkin apa yang ditulis Adam Smith juga dikontekstualisasikan ya, dalam arti ketika dia menjadi seorang birokrat gitu ya, atau teknokrat begitu ya, berkaitan dengan apa tadi yang bea cukai. Kalau ya sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks sejarah juga gitu ya, Mas, di Inggris itu juga ada Corn Laws ya. Juga itu dulu rame juga kan. Banyak itu Kongres atau anggota dewan juga misalnya berbicara tentang pengaturan larangan misalnya tarif berkaitan dengan jagung misalnya pada waktu itu. Ternyata juga mungkin perdebatan itu sampai sekarang pun juga terus rame begitulah. Apalagi sekarang situasi juga semakin, kalau kita mengkontekstualisasikan nih Mas ya, dengan situasi yang terjadi pada saat ini ya, di mana inflation rate kita sekarang, mungkin di Indonesia, kalau hampir di seluruh dunia juga mengalami situasi yang sama gitu ya, karena ketidakpastian global, kemudian kondisi yang ada gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sih Mas, atau mungkin bisa sih menghubungkan dengan situasi yang ada saat ini gitu. Apa yang menarik Mas sebetulnya? Ya, kalau kita bahas free exchange tadi, maka seperti yang tadi pernah saya bilang, kalau kita horizon waktu pengamatannya itu panjang, 200-300 tahun gitu ya, maka sebenarnya dunia ini semakin baik. Itu dulu. Dunia ini semakin baik karena semakin banyak free exchange. Semakin banyak produk yang berpindah tangan, jual beli secara damai, sehingga dunia menjadi lebih tenang. Kita beli iPhone, kita rela mengeluarkan uang, sehingga kita tidak perlu berperang dengan negara yang punya iPhone hanya untuk mendapatkan iPhone gitu kan. Jadi sebenarnya bahkan di dalam satu HP iPhone itu pun sudah terdiri dari berbagai negara. Ada yang buat layarnya, ada yang buat baterainya, ada yang buat keyboardnya. Jadi iPhone atau barang-barang modern itu sebenarnya sudah suatu bukti bahwa free exchange itu baik. Yang hebat dari adanya, karena dia bisa melihat, kalau orang Jawa bilang weruh sak durunge apa Mas? Sebelum merasakan gitu Mas. Ya, jadi merasakan sebelum melihat. Visioner. Visioner. Belum ada iPhone waktu itu, tapi sudah bisa dibayangkan bahwa free exchange itu baik. Bagaimana yang pandai buat keyboard, ya buat keyboard aja. Yang pandai buat layar aja. Nanti kita ketemu di assembly gitu. Kemudian yang nggak bisa buat iPhone, ya bayar aja beli gitu. Yang beruntung yang bisa jual. Nanti mungkin dibayar pakai hal lain lah, pakai minyak misalnya, pakai gas gitu. Jadi masterpiece-nya Adam Smith ini kalau menurut saya adalah tadi bisa melihat sebelum waktunya, sehingga menjadi fondasi. Kenapa
kalau ngomong ekonomi itu nggak akan bisa lepas dari Adam Smith karena ya ternyata beliau ini benar gitu. 250 tahun lalu sudah benar. Sekarang tuh hanya kita temukan bukti-buktinya. Tapi tadi Mas Galang juga betul bahwa kalau rentang observasinya kita persempit, tadi kan pertama ratusan tahun, kita persempit menjadi ya katakanlah 5-10 tahun ini, maka dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja gitu dalam hal free exchange-nya ya. Sedang tumbuh perasaan nasionalisme, sedang tumbuh perasaan tadi self-sufficient, tiap negara harus mandiri. Itu kalau bagi ekonom atau bagi pengamat Adam Smith ini jadi terasa lucu. Ini kita mau balik lagi nih ke zaman Scotland tahun 1700 gitu kan. Kalau ada politisi yang bilang kita harus mandiri, harus bisa produksi sendiri, impor itu buruk misalnya gitu kan. Yang anti free exchange itu jadi lucu loh, kita udah sejauh ini berjalan ya, 250-300 tahun, udah mendapatkan keuntungan dari free exchange, kok kita mau balik kanan. Kalau kita kurang beruntung dalam free exchange ini, karena misalnya tidak bisa menjual, ya yang perlu kita perbaiki adalah diri kita. Kita harus cari apa yang bisa kita jual. Kalau kita neraca perdagangannya itu minus, karena kebanyakan impor, ya cari tahu apa kekuatan ekspor kita dan kita fokus di sana, memperbesar itu. Tapi sudah tidak bisa kita tuh menutup diri, menolak impor gitu, atau menggunakan isu nasionalisme tadi ya, beli produk dalam negeri gitu. Ya itu mungkin hanya gimmick sesaat, tapi hukum ekonomi akan tetap paling kuat. Ketika ada barang yang lebih murah, lebih baik, ya orang akan beli itu walaupun itu buatan luar negeri. Jadi promosi produk diri, beli bangga produk bangsa sendiri itu harus dibarengi dengan memang perbaikan kualitas. Kalau cuma mengandalkan beli kalau Trump bilang buy American first gitu ya, Trump bilang mau dibeli apa, Amerika udah impor semua kok. Karena juga kalau ngobrol situasi, ya ini mungkin perspektifnya ekopol ya Mas ya. Jadi mungkin dalam konteks ekopol kemarin juga banyak diskusi juga dengan misalnya Bu Nina Sapti, kemudian ada Bang Poltak, begitu. Kita juga melihat bahwa ada situasi gitu loh, kondisi di mana menguatnya populisme gitu ya di beberapa negara gitu. Baik di Eropa, kemudian di Asia, di Amerika begitu ya. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri begitu dalam konteks tadi situasi ini tuh menjadi satu tantangan tersendiri. Kalau misalnya tadi frase dunia sedang tidak baik-baik saja itu sebetulnya sangat betul sekali ya, dalam arti ada problem ekonomi yang serius gitu ya. Beberapa negara itu sampai gara-gara situasi politik ini gitu ya, proses exchange-nya itu menjadi problematik gitu, tidak berjalan dengan baik karena tadi ada batasan-batasan politik begitu ya. Adam Smith bicara soal politik nggak sih Mas, misalnya dalam konteks ini begitu, ekopol ya tentunya, atau mungkin apakah memang misalnya bagaimana dia sebetulnya ada cerita-cerita lain nggak, bagaimana ketika mungkin dia menjadi seorang birokrat, atau mungkin ada gambaran-gambaran lain tentang bagaimana sekali lagi melihat persoalan-persoalan yang terkini kita hadapi di sekitar kita. Gitu. Ya, ekonomi pasti akan terkait dengan politik. Bahkan sampai ada satu interdisipliner subjeknya yang namanya political economy gitu. Karena itu ada pertama gini, sebagai makhluk kita akan selalu punya tadi keinginan untuk tarik menarik gitu, menguasai orang lain atau dikuasai orang lain itu selalu ada. Nah, ekonomi itu menjadi salah satu caranya, salah satu implementasi dari politik. Cara lainnya ada militer, ada diplomasi gitu kan. Ekonomi adalah salah satu caranya.
contoh paling tapi saya belum pernah baca Adam Smith yang khusus terkait political ekonomi ya, bagaimana ekonomi itu menguasai orang lain atau digunakan untuk menguasai orang lain itu belum. Cuma secara tersirat dari tulisan-tulisannya tentang free exchange itu kan sudah terlihat lah pandangan beliau itu sebenarnya bahwa ya ekonomi itu yang utama itu dalam kita berinteraksi antar negara atau antar bangsa. Tapi kalau ke polisi konteksnya ini lagi real soalnya. Saya kebetulan lagi mengalami sebagai korban dari politik ekonomi. Pertama, memang bahkan sebelum perang Rusia Ukraina itu memang harga energi di Eropa ini udah akan naik ya. Tapi diperburuk oleh dan Rusia. Dan dari sekian negara di Eropa yang paling parah kenaikan energinya itu ya Inggris, tempat saya ini. Jadi saya sudah 2 kali dapat surat cinta dari PLN di sinilah gitu ya, yang mengingatkan bahwa tarifnya naik, jadi bisa hampir 100% sejak tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu saya misalnya bayar 1.000 setahun, tahun ini you should expect to pay 2.000 katanya gitu. Karena itu banyak sekali faktornya, cuma Inggris ini yang menjadi korban paling besar dari politik ekonomi tadi. Dan Rusia itu tahu bagaimana tergantungnya Eropa kepada mereka kan. Sehingga ketika Rusia melakukan aneksasi, melakukan agresi, itu sudah dibarengi dengan perhitungan bahwa secara ekonomi saya ini mampu gitu untuk melakukan serangan, walaupun nanti saya akan diboikot, akan diembargo, saya pegang sumber gasnya Eropa nih. Ini nanti bulan November Desember nih akan banyak orang yang sekarang aja sudah ada banyak dan suka ditulis di koran, di TV, bagaimana keluarga itu harus pilih antara heat atau food. Kalau mereka makan itu nggak bisa nyalain penghangat, kalau mereka nyalain penghangat mereka nggak bisa makan. Apalagi nanti November dan Desember. Jadi ekonomi digunakan untuk politik. Dan tadi Mas Galang benar bahwa dunia ini makin restriktif gitu ya, agak mengalami kemunduran dari free trade, dari free exchange kita. Contoh paling nyata lagi-lagi ya di Inggris ini, Brexit. Nah, kalau ada orang ingat tahun 2016 itu sangat mengejutkan bahkan bagi para ekonom sekalipun. Karena sampai hari H ketika terjadi voting itu market masih menganggap tidak mungkin yang namanya Inggris itu akan keluar dari EU lalu berdiri independen sendiri secara ekonomi. Ternyata hasilnya justru Brexit yang menang, Brexit yang menang. Itu kan adalah bukti populisme yang politisi menjanjikan ini dan itu kalau kita akan Brexit gitu. Dan 6 tahun ya, udah 6 tahun Brexit, saya sebagai orang luar itu nggak melihat adanya keuntungan dari Brexit. Apalagi orang yang mengalaminya, yang hidup di ekonomi Inggris ini sendiri. Nggak ada untung-untungnya gitu lah secara ekonomi. Apa yang dijanjikan gitu. Harga makin mahal. Oh ya, tadi kan kita bicara free exchange ya, jadi pertukaran barang. Ketika Inggris keluar dari EU, maka jelas yang terdampak pertama adalah pertukaran barang, ekspor-impor. Yang dahulunya bisa diekspor dan diimpor secara gratis, sekarang harus bayar. Produk Inggris yang mau diekspor ke EU bayar, produk EU yang diimpor ke Inggris juga bayar. Gitu kan. Jadi jawabannya hanya harga akan naik. Gitu. Itu baru free exchange. Exchange of goods. Gitu. Nah, bagaimana dengan exchange of labor? Itu yang paling parah. Karena dahulu penduduk EU bisa bekerja di Inggris kapan saja tanpa izin. Dan biasanya mereka mengisi pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang Inggris lah gitu, yang versi low paid gitu. Jadi waitress atau bus driver atau angkat koper di airport itu biasanya dari Eropa Timur. Nah, sejak Brexit itu nggak bisa lagi. Nah, chaos-nya adalah waktu summer 2022, bulan Juni-Juli, kebetulan saya traveling waktu itu. Itu airport di Heathrow, wah itu isinya udah kayak korban pengungsi. Jadi
Misalnya ada 10 gate security gitu ya. Yang terbuka hanya 2, bayangin. Padahal itu orang ingin liburan, dan liburan pertama sejak COVID. Jadi banyak sekali. Ya udah, banyak ketinggalan pesawat, banyak bagasi hilang. Kenapa? Karena nggak ada tukang angkat bagasinya. Nggak ada security gate officer-nya. Mereka udah pulang mungkin ke Eropa Timur dan nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Jadi summer kemarin itu berita-berita di sini, di TV, di luar itu bagaimana chaoticnya airport, stasiun, bus, karena tidak lagi free exchange of labor. Wow, wow, ini menarik banget sih. Saya termasuk yang mengalami, makanya saya bilang saya korban. Ini masa-masa yang menarik ya untuk berada di Inggris karena mengalami sendiri. Saya stranded, terdampar di Heathrow 8 jam. Anak saya juga sampai harus menginap ekstra waktu mau balik karena trennya nggak jalan. Wah, summer kemarin itu benar-benar neraka lah gitu buat orang Inggris ini. Wow, menarik banget sih Mas. Tapi ini emang situasi. Jadi emang regulasinya semua berubah ya Mas, termasuk tadi mungkin istilahnya work permit-nya ya, izin bekerja tadi yang exchange labor-nya juga bermasalah. Ternyata juga memang mungkin dilihat data mungkin juga ada posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan yang memang dari luar tuh mungkin dominan juga, banyak juga ya Mas ya, mungkin dan itu bukan dari orang asli sana begitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks Rusia ini kelihatannya Perdana Menteri yang baru Elizabeth Truss ya, itu memang mau ini kan konservatif nih Mas. Jadi dia udah sejak awal bilang mau oke, kita akan serius beresin ini dulu supaya ekonomi nggak tambah ngeluber kemana-mana nanti. Tapi saya nggak akan tanya itu ke Mas Nurholisah Mas karena tapi ternyata kita sudah pukul. Oh ini Mas Usep deh sekalian ya Mas ya. Nanti Ya, kalau boleh, kita ekstra sedikit waktunya Mas Usep mungkin silahkan. Terima kasih kesempatannya Mas Galang. Mas Nurholis, terima kasih pemaparannya. Ada 2 pertanyaannya nih Mas. Tadi kan dijelasin kalau Adam Smith tuh punya statement yang menghadap-hadapkan sains dengan agama gitu. Terus Mas Nurholis ngasih data tentang berkaitan inovasi dengan tingkat keagamaan atau religiusitas masyarakat begitu ya, yang itu sesuai lah sama statementnya Adam Smith gitu. Nah yang aku mau tanyain tuh kesehariannya mungkin udah dijelasin gitu ya di pertemuan pertama, tapi karena saya pengen tahu gitu ya, kesehariannya tuh dia gimana sih, apa emang orangnya nggak soleh gitu, atau emang pada dasarnya Adam Smith itu emang sebel sama agama gitu. Atau itu hanya sikap publiknya aja gitu untuk kemudian yang namanya menjauhkan keagamaan itu di ranah kebijakan aja. Jangan-jangan kesehariannya Adam Smith soleh gitu. Ya itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, kan Adam Smith ini dibilang sebagai nabinya ekonomi itu kan di statement Invisible Hand-nya gitu ya. Nah saya mau tanya, seandainya Adam Smith nih hidup gitu ya, dihidupkan sekarang gitu ya, terus dia melihat negara-negara pasca pandemi gitu, saat World Bank bilang pajak progresif dan bantuan sosial tuh jadi saran di dalam SDGs gitu untuk banyak negara gitu. Nah Adam Smith tuh ngelihat kalau dulu ada gitu kejadian yang mirip kayak wabah atau di mana banyak negara itu kebingungan dalam pembatasan itu, terus kemudian berdampak pada ekonomi. Baiknya konsep invisible hand itu gimana gitu di konteks wabah atau saat di mana ada keadaan manusia itu kayak semacam pembatasan dari negara itu jadi wajar gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Usep, menarik sekali. Saya jawab yang nomor 2 dulu kali ya, yang agak lebih gampang.
Kenapa lebih gampang? Karena terus terang jawabannya saya tidak tahu. saya jadi ingin baca lagi nanti tentang Adam Smith. Karena nggak habis-habis memang dibaca Adam. Apakah pernah ada beliau menulis tentang pembatasan, atau kita tahu memang dulu ada Black Death itu ya, yang wabah seperti COVID. Apakah ada tulisan beliau tentang itu gitu. Itu saya jadi ingin tahu betul. Tapi terkait orang miskin gitu ya, atau katakanlah yang kita bilang tidak beruntung secara ekonomi, Adam Smith itu sebenarnya pernah menulis bahwa tidak ada society yang akan progres kalau masih banyak orang miskinnya gitu, kalau masih banyak inequality-nya, kalau masih banyak perbedaan secara ekonomi. Jadi sebenarnya Adam Smith itu juga punya hati gitu, punya compassion. Ini mungkin agak berbeda dengan yang dibayangkan orang atau yang suka mengimajinasikan kapitalis itu membuat miskin, sengaja membuat orang miskin, membuat upah buruh rendah gitu. Bukan itu gitu. Bahkan Adam Smith pun punya compassion, punya hati, dan dia tahu tidak ada society yang akan sustain, yang akan progress kalau masih banyak orang miskin. Nah, sekarang yang pertama ini agak panjang soal jawabannya dan menarik betul. Saya pernah bahas itu di yang pertemuan pertama. Jadi Adam Smith itu punya teman baik. Saya mulai dulu dari teman baiknya. Nah ini teman baiknya ini namanya David Hume. Kalau belajar filsafat katanya ini nabinya nih. kalau Adam Smith itu nabinya ekonomi, David Hume ini nabinya filsafat. Nah, karena saya anak teknik, saya nggak tahu, saya nggak kenal mereka berdua bahkan sebelum sampai ke sini. Tapi David Hume ini itu self-proclaimed atheist. Sekarang bayangkan Inggris tahun 1700 mengaku diri sebagai ateis. Mungkin itu seperti Indonesia mengaku sebagai ateis sekarang gitu. Jadi wah, dia dihujat yang gitu kan. Tapi dia kukuh, dia bilang aduh, dan kita harus bayangkan Inggris Scotland tahun 1700 itu sangat religius, Mas. Sangat religius. Dia buktinya gereja banyak sekali gitu ya. Banyak proses, sama lah seperti sekarang. Jadi ketika David Hume bilang ateis, wah itu dihujat segala macam. Nah, karena Adam Smith tahu betapa bahayanya mengaku sebagai ateis secara terbuka, Adam Smith tidak melakukan itu. Tapi kalau boleh ditebak, ya ini dua teman baik ini sama aja gitu. Ada anekdot bahkan waktu David Hume ini meninggal, dia udah kelihatan, zaman dulu kan meninggal tuh nggak mendadak ya, udah kelihatan kalau udah sakit gitu akan meninggal. Itu penduduk kota Edinburgh ini, penduduk Scotland Edinburgh ini tuh pengen tahu si David Hume ini di detik-detik terakhirnya sebelum meninggal itu sempat taubat nggak, bayangkan. Itu ada anekdotnya. Jadi persis kan terdengar familiar kan. Jadi mereka bertanya gitu, siapa yang pernah melihat dia waktu mau meninggal. Jadi dibisikin apa lah gitu. Nah, ada seseorang teman baik, bukan Adam Smith waktu itu, yang menemaninya di meja di ranjang sampai meninggal, itu yang kemudian bilang ke publik, tidak, David Hume itu tidak bertobat dan bahkan tersenyum sewaktu meninggal. Dia meninggal secara bahagia seperti halnya meninggalnya para filsafat. Jadi para filsuf itu rupanya bahagia gitu ya meninggalnya. Nah, Adam Smith tidak seberani itu. Makanya saya bilang di pertemuan pertama lalu, Adam Smith itu punya ini buku ketiga. Buku ketiga ini sengaja diterbitkan setelah meninggal. Jadi Adam Smith waktu meninggal itu pesannya adalah semua catatan-catatan itu dibakar, dihapuskan. Kecuali ini catatan ini. Nah, oleh teman baik Adam Smith namanya Joseph Black dan James Hutton, kemudian ini diterbitkan posthumous setelah Adam Smith meninggal. Itulah kenapa kebanyakan kita hanya mengenal dua buku pertama tadi, Theory of Moral Sentiments dan Wealth of Nations. Padahal ada buku ketiga tentang, dia bilang philosophical subjects. Tapi kalau dibuka-buka, isinya itu tentang astronomi, tentang ancient physics, logic, metaphysics. Yang isinya apa? Ini bisa ditebak lah. Isinya, kalau kita ngomongin bintang bulan kan isinya pasti ya itu bukan ciptaan siapa-siapa gitu. Itu memang sudah ada dari sana, dan itu secara halus untuk bilang agama itu antitesis dari logika. Ini ada saya kutipkan satu kalimat. Ya seperti biasa Adam Smith kalau nulis kan mutar-mutar, tapi intinya gini, bahwa
di agama-agama yang politeistik, seperti itu bilang, agama-agama politeistik, kalau ada kejadian yang tidak wajar, irregular events of nature, ada gempa bumi, ada bencana alam, ada hujan banjir, itu biasanya ascribe, dikreditkan, itu dibilang disebabkan oleh power of gods. Padahal, kata Adam Smith, fire burns, api terbakar, water refresh up, air bisa mendinginkan, heavy bodies descend, suatu benda itu bisa jatuh ke bawah, sementara lighter substance itu terbang ke atas, misalnya kayak bulu ayam itu bisa terbang, batu itu bisa jatuh. Itu necessity of their nature. Ya udah emang nature-nya kayak gitu, batu itu akan jatuh ke bawah, bulu ayam akan terbang ke atas. Bukan karena invisible hand of Jupiter gitu, bukan karena ada Tuhan yang menggerakkannya gitu. Ini baru berani diterbitkan setelah dia meninggal, karena dia nggak mau dihujat gitu, Mas. Makasih Mas Solis. Wah, menarik juga ini. Apa itu alasan nggak mau dihujatnya itu menarik itu, Mas. Oke. Mungkin ini kalau Adam Smith ini kayak orang Solo gitu kali ya. Iya, Mas. Tidak menghindari konflik. Kalau David Hume itu orang Batak gitu. Bisa juga ya temenan orang Batak sama orang Solo, Mas. Baik, Mas, by the way, ini ternyata waktu kita sudah sampai di penghujung acara. Ini sudah 1 jam lebih, Mas, kita, Mas. Mungkin Mas Nur Khalisah bisa memberikan closing statement begitu, Mas, untuk diskusi kita malam hari ini. Mungkin satu hal yang saya pelajari setelah tinggal beberapa lama di Inggris ini, di negara tua ya, itu bagaimana pentingnya mendokumentasikan pikiran, menulis. Gitu. Saya nggak tahu apakah kebiasaan orang sekarang bikin vlog atau video itu bisa menggantikan menulis ya, mudah-mudahan bisa. Tapi saya bayangkan 200-300 tahun lagi ada orang yang melihat Liberty Talk ini, gitu kan, lalu kemudian bisa membahas kalimat-kalimat saya, gitu kan, bisa menilai apakah saya ini begini, apakah saya ini begitu. Itu menyenangkan, menarik, dan begitulah kita sebagai society itu akan progres. Kenapa Inggris itu bisa maju? Ya karena mereka memulai duluan. Universitas saya itu berdiri tahun 1463. Itu di Indonesia kita masih nyembah pohon kali ya. Di sini sudah kuliah dan bikin disertasi gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian suatu society itu maju, progres gitu, karena memang harus dimulai. Dan ya mudah-mudahan kita bisa meninggalkan jejak-jejak buku seperti ini. Adam Smith bukunya cuma 3 atau bahkan cuma 2 gitu kan, tapi terus hidup dalam pembahasan sampai ratusan tahun kemudian. Thank you, Mas Nur Khalisah. Terima kasih teman-teman semuanya, menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Seri kedua dari edisi Adam Smith yang disampaikan oleh Mas Nur Khalisah, khusus langsung nih dari Edinburgh untuk menemani kita malam hari ini untuk membicarakan tema itu. Dan saya simpulkan sedikit ya, memang menarik sekali mengkontekstualisasikan ide-ide dan gagasan Adam Smith dalam konteks kebijakan pada hari-hari ini. Bahkan ini menjadi menarik sekali karena ternyata pemikiran Adam Smith lasting begitu ya, bisa hidup tumbuh subur dan menjaga di tengah munculnya kalau misalnya kita belajar ekonomi misalnya berbagai macam gagasan-gagasan baru, masuk baru, ternyata gagasan-gagasan Adam Smith tetap menjadi tolak atau pijakan dan sangat pijakan dalam konteks hingga saat ini. Dan terima kasih pada teman-teman semuanya sudah datang dan hadir dalam Liberty Talk Zoom pada malam hari ini bersama Mas Nur Khalisah Ibnu Ahmad. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara-acara di Suara Kebebasan lainnya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Mas Nur Khalisah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di acara Suara Kebebasan selanjutnya. Terima kasih Mas Nur Khalisah. Terima kasih teman-teman.